Ketika Ganjar Pranowo dalam konteks perseteruannya dengan Puan Maharani mendapatkan tekanan di internal PDIP, justru muncul dukungan-dukungan dari pihak luar partai. Jauman misalnya, Jokowi Mania Nusantara menyatakan keyakinan bahwa Ibu Mega tidak akan mengingkari suara rakyat yang memang mendukung Ganjar. Bahkan mulai muncul Ganjaris, satu organisasi atau katakanlah kelompok yang terang-terangan mendukung Ganjar untuk menjadi presiden di Pilpres 2024. Hai guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi hari ini Kamis 3 Juni 2021. Supaya asik kita ngobrolnya, ya jangan lupa sediain secangkir teh hangat atau minuman lain yang lu suka ya, coffee or apapun itu, ya. Guys, dunia politik memang dunia yang penuh dengan dinamika. Walaupun di universitas ya di perguruan tinggi biasanya di FISIP itu ada departemen atau jurusan political science, ilmu politik, tapi pada prakteknya politik kayaknya lebih banyak mengandung unsur art ya. Science-nya ada of course ya. Misalnya kalau kita bicara survei politik itu pasti pakai science. Ada banyak teori misalnya ya tentang partai politik, tentang sistem politik atau apapun itu. Ada ya teori-teorinya. Jadi ada ilmunya. Tapi tadi dalam prakteknya faktor seni ya, faktor apalagi faktor pengalaman, faktor budaya setempat ya, faktor tanda kutip ya, kearifan lokal itu nampaknya sangat berpengaruh. Nah, kayaknya ini nih yang lagi ditunjukin, lagi dipraktekin sama Ganjar Pranowo. Lu mungkin masih ingat ya, gue pernah bikin podcast tentang tanda kutip ya, perseteruan antara Ganjar sama Puan Maharani. Ya, karena ini terjadi dalam satu partai, PDIP yang merupakan partai terbesar, partai penguasa, pemenang pemilu, jadi menarik ya buat kita lihat. Karena lu boleh suka boleh enggak ya, dinamika yang terjadi di PDIP itu akan sangat berpengaruh bro ya terhadap dinamika politik Indonesia ya, dinamika politik nasional. Gue juga udah beberapa kali ngomong ya di podcast-podcast gue. Saat ini PDIP ini nampaknya ya atau Ibu Mega lebih khusus lagi apa? Lagi puyeng nih mikirin nih ke depannya akan kayak apa. Ya Ibu Mega sudah tua, ya harus segera melakukan regenerasi. Ada semacam keinginan untuk tidak melepaskan kepemimpinan itu, tongkat estafet kepemimpinan dari Terah Soekarno. Ya, baik kepemimpinan di PDIP dan terlebih lagi adalah kepemimpinan di level nasional. Ya, kita tahu Ibu Mega ini punya satu obsesi ya, yang ternyata tidak terwujud. Betul dia pernah jadi presiden ya, Presiden Indonesia yang kelima, tapi itu kan nggak utuh satu periode. Waktu itu konteksnya Ibu Mega menggantikan Gus Dur. Karena Gus Dur dijatuhkan dalam sidang MPR dan karena Ibu Mega adalah wakil presiden, maka secara otomatis naik ya menjadi presiden. Jadi notes gue adalah sebenarnya Ibu Mega belum pernah nih merasakan terpilih jadi presiden dengan suara rakyat Indonesia. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kembali ke soal Ganjar Pranowo. Sebelumnya kan kita tahu ya, Ganjar ini dapat sindiran keras dari Puan Maharani. Ganjar adalah sosok yang sangat apa? Medsos friendly. Ya, walaupun sudah tua ya, lihat aja ubanan kan ya. Tapi Ganjar ini kayaknya memang sangat apa? Sangat eksis di medsos ya. Twitternya, Facebooknya, di YouTube pun demikian. Bahkan kita tahu Ganjar juga sering banget ya berkolaborasi dengan YouTuber-YouTuber lokal ya di seputar Jawa Tengah dan sekitarnya yang itu punya viewers yang banyak banget. Nah, dengan demikian wajar ya di dunia digital saat ini popularitas Ganjar itu tinggi banget ya. Sebagai orang yang sering diminta ngajar hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, gua harus dengan jujur mengatakan ya suka nggak suka, Ganjar itu adalah orang dengan kemampuan komunikasi yang cukup jauh di atas rata-rata. Apalagi kalau kita compare dengan sejumlah pemimpin atau pejabat publik kita. Mau di level daerah kek, mau di level nasional kek. Ya misalnya kalau kita compare, sorry ya, misalnya dengan Pak Jokowi gitu. The way Ganjar itu berkomunikasi di publik itu menurut gua bagus banget. Nah bro belum lagi ya, kalau kita lihat kan orangnya cukup apa ya, cukup luas gitu ya. Jadi kayaknya dia bisa ngebahas atau ngegarap banyak isu. Aduh ini kalau gue terusin ngomong kayak gini gue bisa dituduh sedang mempromosikan Ganjar. Enggak, gue disclaimer enggak ya, gue bukan tim ses, bukan siapapun.
Nah bro, tapi kemudian kita tahu ya, manuver-manuver Ganjar yang kayaknya sangat aktif ya, sangat agresif mungkin ya secara politis. Ini memang menimbulkan ketidaknyamanan pada faksi-faksi tertentu atau satu setidaknya faksi yang ada di PDIP. Ya, kita tahu bahwa yang namanya faksi dalam partai politik itu satu hal yang niscaya ya, satu hal yang pasti terjadi. Walaupun selalu ada orang yang mencoba untuk membantah, termasuk PDIP ya. Sejauh ini kalau ada isu mengenai faksi dalam partai itu pasti DPP PDIP akan membantah. Dan bantahannya klasik banget. Seluruh kader Partai Banteng itu tegak lurus pada ketua umum. Itu bantahan standarnya. Ya, tapi enggak juga secara teoritis yang namanya faksi dalam partai politik itu pasti ada. Nah, yang paling ribut adalah faksinya Puan pasti. Dalam satu acara yang dilakukan di Panti Marhain Semarang, Puan datang ya dalam kapasitas sebagai salah satu ketua DPP PDIP, mengundang kader-kader setempat, memberikan pengarahan. Ganjar dengan sengaja tidak diundang ya. Lu masih ingat ya itu gue ceritain di podcast gue. Dan di situ Puan memberikan sindiran. Jadi ceritanya Puan ini membahas tentang leadership, tentang kepemimpinan. Kemudian Puan mengatakan dalam pandangan dia yang namanya pemimpin itu adalah pemimpin yang hadir di lapangan ya. Jadi temannya bisa lihat, pemilihnya bisa lihat, masyarakat bisa lihat. Bukan pemimpin yang hadir di medsos. Jadi walaupun tidak menyebut Ganjar nih clear banget nih, clear banget. Yang dimaksud adalah Ganjar yang memang dipersepsikan sebagai pemimpin yang lebih banyak hadir di medsos. Nah bola terus bergulir ya bro ya. Walaupun kan kalau kita lihat juga kita flashback, Ganjar juga menanggapi ini nggak polos-polos amat ya. Jadi selain dia terampil ya ketika menggunakan bahasa-bahasa yang direct, public speaking gitu ya. Ternyata Ganjar juga kayaknya cukup piawai menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Ya ini yang gue kagum dan kayaknya gue harus belajar deh dari dia ya. Misalnya ketika Puan ya bikin acara di Semarang, Ganjar malah ke Jakarta. Malah ke Jakarta ini penting loh bro untuk dibahas ya. Kenapa nggak misalnya ke Sulawesi gitu ya atau ke Papua gitu. Kok ya ke Jakarta ya? Ini simbolik banget kan. Bro, Jakarta itu adalah pusat ya. Jakarta itu adalah ibu kota negara. Ya kan? Kan isunya ya perseteruan Ganjar Puan ini dalam konteks pencapresan 2024 kan. Presiden itu kan pemimpin Indonesia kedudukannya di Jakarta ya. Lu bayangin nih ya semiotika politiknya tuh keren banget. Jadi dia justru pergi ke Jakarta. Ganjar pergi ke Jakarta. Gubernur Jawa Tengah pergi ke Jakarta. Memang pergi ke Jakartanya secara fisik. Tapi bisa dimaknai one day bisa jadi gubernur Jawa Tengah berniat untuk hijrah ke Jakarta. Jadi apa? Masa ya jadi gubernur lagi? Nggak mungkin kan? Pasti naik level lah. Jadi di atasnya gubernur. Which is adalah presiden. Nah di Jakarta Ganjar nggak diam-diam aja gitu ya. Ngumpet di mana gitu. Enggak. Satu ya dia nyobain jalur sepeda. Dia goes. Sambil muji-muji yang bikin. Which is adalah gubernur Anies ya sejawatnya. Kemudian juga Ganjar berkunjung ke rumah Mega kan, ya ke tempat Mega di Teguh Umar menyerahkan satu lukisan yang dibuat oleh pelukis Joko Susilo dan lukisan itu menggambarkan Ibu Mega di tengah anak-anak Indonesia dari dari beragam etnis, agama dan sebagainya. Jadi puitis banget ya. Dan bahkan kalau gua nggak salah itu sempat ngevlog bareng ya dan kita lihat wajah Ibu Mega itu sangat sumringah di dalam kesempatan itu. Tapi kemudian kita lihat bro, ada beberapa perkembangan yang menarik ya. Misalnya pertama ada semacam sinyal ya, bahkan gue katakan ancaman dari Pak Bambang Pacul, Pak Bambang Murianto. Dia ini adalah Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu kalau nggak salah ya. Dan juga adalah Ketua PDIP ini DPD Jawa Tengah ya. Intinya dia mengatakan kalau dalam budaya politik atau dalam budaya Jawa lah gitu ya. Karena dia bilang saya orang Jawa, dia orang Jawa, saya Ganjar ya. Kalau komandan nyuruh apa ya kerjain ya. Ganjar ini kan sedang disuruh oleh komandan jadi gubernur Jawa Tengah. Ya udah kerjain aja, jangan kerjain yang lain. Kira-kira gitu ya. Dan yang menarik Bambang Pacul juga waktu itu
mengangkat sosok ya sebagai pembanding. Pernah ada satu kader PDIP, Ibu Rusri Ningsih, yang dia adalah Bupati Rembang 2 kali, kemudian jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah mendampingi Bibit Waluyo. Ini didukung ya, diusung oleh PDIP. Nah setelah itu ketika dia pengen jadi Gubernur Jawa Tengah, nyalon gitu ya, jadi Gubernur Jawa Tengah, nggak diizinkan ya. Karena PDIP justru memberikan rekomendasi kepada Ganjar. Rusri Ningsih nggak berkenan nampaknya dan akhirnya memilih keluar. Jadi kata Bambang Wuryanto kira-kira lah ya, ini apa mau Rusri Ningsihkan, kira-kira begitu ya, message yang mau disampaikan. Nah ada satu lagi juga ya, nggak lama setelah itu ya, hampir bersamaan, ada juga statement yang cukup tegas dari Ibu Mega. Ya intinya walaupun lagi-lagi ya tidak menyebut nama, dia bilang kalau tidak mau atau tidak bersedia menjadi petugas partai ya sudah keluar. Keras. Kode keras. Nah bro kayaknya kemudian ya Ganjar tiarap. Ganjar tiarap ya. Satu dia menyatakan statement bahwa ketika dia mau maju pertama kali jadi Gubernur Jawa Tengah itu elektabilitasnya sebenarnya cukup rendah. Tapi kemudian kemudian Puan Maharani turun ya langsung ke Jawa Tengah ikut berkampanye dan akhirnya elektabilitasnya naik dan dia bisa menang. Jadi kayaknya dia ingin memberikan semacam ucapan terima kasih lah atas jasanya Puan. Walaupun sepemahaman gua ya yang lebih banyak berperan jelas Mega ya, bukan anaknya, bukan Puan. Ya tapi di situ kelihatan betul ya kepiawaian. Tadi gua bilang kepiawaian seni berpolitiknya Ganjar untuk meredakan ketegangan yang kayaknya terjadi antara dia dan Puan. Kayaknya Ganjar paham ya saat ini membenturkan diri ya dengan kepengurusan pusat nih dengan Puan, ini bukan hal yang akan menguntungkan. Nah yang menarik juga dalam rangka peringatan Hari Pancasila kemarin, Ganjar juga kemudian memposting ya statement Mega ya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya di situ yang gua katakan ya, kelihatan banget nih ya, memang Ganjar ini bukan politisi kemarin sore ya, matang banget ya, menari dengan baik ya di tengah suara musik atau gendang yang ditabuh ya oleh siapapun gitu. Jadi dia sangat-sangat luas. Nah guys, yang juga menarik kalau kita lihat ternyata mungkin Ganjar sudah semacam menahan diri, tapi nampaknya tidak demikian dengan pendukung-pendukung Ganjar ya. Ini kalau kita lihat ada ketua dari Joman ya, Jokowi Mania Nusantara. Namanya ya, masih ada aja nih ya organisasi-organisasi relawan. Ketuanya namanya Immanuel Ebenezer. Nah, dia tegas mengatakan keyakinannya bahwa Ibu Mega itu tidak akan melawan suara rakyat, kayak gitu. Waduh. Jadi intinya dia bilang ya, sosok Ganjar ini adalah sosok yang pantas nih untuk menggantikan Jokowi di tahun 2024 ya. Dan dia juga banyak nyindir Puan ya. Artinya jangan sampai kemudian ada sinisme politik ya. Ada orang yang kemudian disindir atau ditegur ya hanya karena tadi tampil di media sosial. Karena toh yang ditampilkan oleh Ganjar sebenarnya adalah prestasi-prestasi, capaian-capaian yang sudah dia lakukan di dunia nyata itu diberitakan lah kira-kira gitu ya. Disampaikan di media sosial. Nothing wrong with that. Dan kata Immanuel Ebenezer ya jangan sampai kemudian PDIP itu ditinggalkan ya karena apa? Karena ketinggalan zaman. Betul juga sih ya. Karena sekarang zamannya anak muda ya, zaman di mana memang kita melihat berita, mengakses informasi ya, melihat tokoh-tokoh itu justru di media sosial. Mungkin juga ya. Jangan-jangan nih Puan nggak terlalu nyaman nih kayaknya atau nggak punya kompetensi ya untuk tampil di media sosial. Nah, bukan cuman Immanuel Ebenezer ya, ini ada yang lebih maju lagi. Tiba aja kita mendengar ada satu gerakan organisasi yang dideklarasikan namanya Ganjaris. Lucu banget namanya ya. Ganjaris ini adalah organisasi relawan pendukung Ganjar yang targetnya adalah mendorong Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Memang para pentolan-pentolan Ganjaris ini mengatakan ya mereka belum berkomunikasi dengan Ganjar dan of course organisasi ini bukan dibentuk atas inisiatif Ganjar Pranowo sendiri. Ya iyalah ya masa ya Ganjar ngaku. Ini gue yang buat. Enggak lah jadi konyol ya. Nah tapi menurut gue ini fenomena politik yang menarik ya. Nah, dugaan gua ya, ini orang-orang yang berada di balik dukungan terhadap Ganjar ini adalah orang-orang yang dekat ya, atau setidaknya punya ya sejarah lah, histori dengan Pak Jokowi.
Jadi gampangnya mereka adalah para Jokower ya, para pendukung Pak Jokowi. Dan buat gua ini yang bikin menjadi seru ya. Ini kemudian menunjukkan memang tarik-menarik ya antara istana negara, istananya presiden dengan istana tanda kutip Teguh Umar, tempat bertahtanya Ibu Mega. Ini memang sampai sekarang terus terjadi. Ya, berkali-kali memang Ibu Mega menegaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Tapi kayaknya Pak Jokowi juga nggak terlalu nyaman tuh ya dengan predikat itu. Kayaknya ya kelihatan banget ya menurut gua Pak Jokowi itu ingin membangun his own kingdom. Kira-kira begitu ya. Melepaskan diri sejauh mungkin dari pengaruh atau tekanan ya, pressure Ibu Mega. Ya walaupun dalam beberapa hal yang namanya petugas partai ya tetap harus berkompromi ya. Misalnya untuk kursi-kursi di kabinet gitu ya dan sebagainya. Tapi gue bisa ngerti ya, karena kan kalau ya asumsinya MPR tidak mengubah Undang-Undang Dasar, tidak ada amandemen kelima sehingga presiden dimungkinkan 3 periode, maka bayangan gue memang umur kekuasaan Pak Jokowi ini udah mepet nih. Less than 3 years kan yang tersisa. Nah pasti Pak Jokowi mikir-mikir ya, nanti kalau lengser nih gimana nih? Gimana ya? Karena bagaimanapun ya, satu, tentu tidak semua orang puas ya. Bisa jadi cukup banyak orang yang tidak puas dengan masa kepemimpinan dia. Jadi Pak Jokowi berpikir nih gue harus tanda kutip ya punya benteng nih, cari selamat. Yang kedua adalah juga ada keturunan-keturunan Pak Jokowi ya, penerus Pak Jokowi yang harus dikawal dulu nih jalan politiknya. Setidaknya ada 2 ya, ada Gibran di Solo, ada Bobi di Medan ya. Oke, Medan kita kesampingkan dulu deh ya. Kita ngomong Solo nih. Kalau Ganjar ya itu kemudian bisa terus ya langgeng, kemudian Ganjar bisa jadi presiden, mungkin buat Pak Jokowi agak-agak lumayan menguntungkan ya. I don't know ya. Minimal Pak Jokowi nampaknya ya bisa jadi, ini dugaan ya, spekulasi. Mencoba untuk menabung jasa baik lah kepada Ganjar. Sehingga kemudian nanti ketika Ganjar bisa on position, Ganjar akan mengamankan ya, balas budi dengan mengamankan Pak Jokowi dan terahnya. I don't know guys, kira-kira itu ya potret dinamikanya, tapi lu siap-siap aja. Abis ini mungkin banget akan muncul nanti organisasi-organisasi, kelompok-kelompok relawan yang mendukung Ganjar Pranowo dengan berbagai nama, berbagai bentuk, dengan simbol-simbol yang juga beragam. Dan kalau itu terjadi ya, maka artinya ramalan gue dan beberapa teman yang lain tentang bahwa Ganjar akan mengcopy tracknya Pak Jokowi itu akan jadi kenyataan. Coba aja lo lihat. Lo lihat dulu kan ya, pendukung-pendukung Pak Jokowi itu memfet accompli Mega ketika Mega sangat ingin untuk maju lagi jadi presiden, disodorkan ya betapa Jokowi itu populer, hasil surveinya begini gitu ya, relawannya banyak. Intinya sudah siap untuk goal, akhirnya Megawati juga nyerah. Bisa jadi nih ya, dengan sedikit modifikasi track itu akan kembali dipakai oleh Ganjar Pranowo menjelang 2024. I don't know. Tapi apapun itu bro, tetap sebenarnya concern gua satu. Kalau Ganjar, Puan atau siapapun, emang rakyat dapat apa ya? Itu yang gua susah jawabnya. Kalau lo tahu rakyat dapat apa, lo tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari gua, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.